Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Sahabat Kabar Baik Indonesia dimanapun saudara-saudara berada, salam dari saya, Pendeta James Victor. Kiranya melalui perjumpaan kita, walau hanya melalui sarana virtual kali ini, akan boleh tetap menambah sukacita di hati kita dimanapun saudara-saudara berada. Dan apapun keadaan yang kita alami, kita percaya ada Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus, yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Sehingga apapun yang terjadi, mari kita tetap melangkah untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, agar hidup yang singkat ini boleh terus berdampak bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kesempatan yang indah ini saya rindu berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian, dengan saudara-saudara sekalian, para hamba Tuhan, terlebih lagi para imam Lewi, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di bidang praise and worship, yang melayani sebagai worship leader, singers maupun pemain musik. Saya ingin berbagi karena dari pengalaman saya di mana-mana, saya melihat ada hal-hal yang luar biasa berkembang. Tapi di sisi lain juga saya melihat ada hal-hal yang memang perlu dilakukan suatu terobosan lagi, perlu dilakukan satu pembenahan lagi, khususnya bagi panggilan pelayanan altar atau pelayanan imam Lewi, yaitu mereka yang ada secara khusus di mimbar melayani sebagai worship leader, singers maupun pemain musik, bahkan juga termasuk tamborin dan beberapa instrumen yang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih atau sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menemukan bahwa di gereja-gereja tertentu pelayanan praise and worship menjadi sesuatu yang dijadikan fokus utama. Ya, pelayanan praise and worship dijadikan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah tata cara ibadah. Sehingga buktinya mereka mempersiapkan semua peralatan yang tersedia dalam gereja tersebut itu selalu yang terbaik. Bagi gereja yang mampu, mereka akan melakukan demikian. Tapi nanti kita akan belajar di beberapa sesi ke depan bahwa peralatan yang terbaik perlu ada, tapi bukan segala-galanya. Harus dimulai dari manusia yang meyakini bahwa dirinya dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, gereja-gereja tersebut mereka dapat mempersembahkan, dalam tanda kutip, dapat mempersembahkan pelayanan praise and worship yang terbaik. Tetapi ada gereja-gereja yang dalam pengalaman pelayanan saya, yang tanpa mereka sadari pelayanan praise and worship itu hanya pelengkap sebuah ibadah. Dan ini akan terasa, akan sangat berbeda gereja yang menjadikan pelayanan praise and worship fokus utama pujian penyembahan mereka, lalu dibandingkan dengan gereja yang menjadikan pelayanan altar praise and worship ini hanya sekedar pelengkap. Bedanya jauh banget. Bedanya jauh banget, ya. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, sahabat pasti bisa merasakan itu. Sehingga saya rindu lewat beberapa kali pertemuan dalam program Sahabat Kabar Baik Indonesia ini, saya rindu kita bisa berbagi, saya bisa berbagi dengan saudara-saudara sekalian, khususnya para pelayan-pelayan imam Lewi yang senantiasa melayani sebagai worship leader, singers, pemain musik maupun para penari tamborin. Nah, puji Tuhan, haleluya. Saya berharap dengan berbaginya kita bukan berarti bahwa saya lebih hebat, tidak. Sampai hari ini pun saya tetap belajar. Nah, saya ingat ketika 93 bertobat, sebelumnya saya seorang penyanyi, saudaraku yang terkasih. Dan memang saya pertama kali dipanggil Tuhan karena memang ada talenta nyanyi
dalam kehidupan saya. Dan awal melayani 93, bertobat lahir baru, Tuhan bawa saya ke sana untuk menjadi seorang worshiper. Sehingga selain saya menekuni itu, belajar itu dari seminar-seminar dan juga ada kelas-kelas khusus yang saya ikuti, tapi saya lebih banyak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dulu ketika saya bernyanyi lagu rohani atau lagu gereja, setelah selesai nyanyi keluar dari gereja, orang salaman dan orang berkata, waduh luar biasa, suara kamu bagus, suara kalian bagus, dan lain-lain. Tapi kami sendiri tidak pernah merasakan dampak dari pujian, nyanyian rohani yang kami nyanyikan. Jadi terkesan kosong, saudaraku yang terkasih. Nah, sebenarnya itu bukan Tuhan kehendaki hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika 93 saya bertobat lahir baru, saya mulai belajar mengerti ternyata suara bagus saja di hadapan Tuhan itu tidak cukup. Tetapi harus dimulai dari kehidupan kita. Sehingga di sesi pertama dari program ini, ya, program untuk kita membahas tentang pelayanan altar, pelayanan praise and worship, saya ingin berbagi bahwa setiap kita ketika Tuhan memilih menetapkan kita sebagai pelayan altar, entah dia worship leader, singers, pemain musik maupun tamborin dan lain-lain, pertama dia harus menyadari bahwa dia ada di sana bukan sekedar karena gembala pilih dia. Ini penting. Ya, jelas kalau Yohanes 15:16, bukan kamu pilih aku tapi aku yang pilih kamu. Jadi dari lingkaran kekristenan saja kita jadi Kristen karena Tuhan yang memilih kita, sorga yang memilih kita. Jadi dengan demikian ketika kita dipanggil masuk dalam panggilan pelayanan, kita masuk dalam panggilan beribadah, kita harus yakin ini terjadi bukan sekedar sebuah kebetulan atau sesuatu yang sekedar kita cuma mempersembahkan talenta, sesuatu yang cuma sekedar mengisi waktu karena ada banyak waktu yang luang dalam kehidupan kita. Tidak demikian, saudara. Sehingga penghayatan terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita bagi saya, ya, yang selama ini Tuhan panggil untuk mengajar bagian ini, mengajar praise and worship. Saya selalu tegaskan, ketika kamu ada di sana, Tuhan pakai gembalamu, Tuhan pakai gerejamu untuk memilih kamu sebagai seorang worshiper, seorang pemuji penyembah, seorang pemusik, seorang penari. Itu karena sorga berkenan akan hidupmu. Tapi Pak Pendeta, saya masih banyak kurangnya, itu soal nanti. Tetapi itu semua harus dimulai dari kesadaran bahwa ketika engkau berdiri pegang mic, engkau masuk dalam latihan, engkau masuk dalam struktur pelayan-pelayan Tuhan dalam sebuah gereja, kamu harus yakin dan percaya bahwa Tuhan memilih kamu lewat gembalamu, lewat gerejamu. Nah, ketika engkau percaya bahwa Tuhan memilihmu, maka Tuhan akan memperlengkapimu lewat kerendahan hatimu, mempersembahkan seluruh hidupmu untuk siap dibentuk, siap untuk latihan. Karena ternyata saudaraku yang kekasih, saya menemukan seringkali kendala-kendala terjadi waktu saya bikin pembinaan. Kenapa? Ada orang-orang yang punya potensi luar biasa, tapi karena tidak punya kerendahan hati untuk dibina, dibentuk, diproses, dia pikir dia sudah punya jam terbang banyak dan tidak perlu lagi dibentuk, tidak lagi perlu diproses. Saudara, kalau kita periksa Alkitab, para jago-jagonya orang Lewi sampai hari ini, ketika mereka hendak melayani harus ada latihan, harus ada proses. Proses bagi saya membuktikan, menunjukkan bahwa ada kerendahan hati. Tuhan, aku tidak bisa melakukan pelayanan ini tanpa Tuhan. Jadi kesadaran bahwa kita dipilih itu akan menolong kita untuk lahirnya satu kerendahan hati dalam kehidupan kita, untuk terus diasah, untuk terus dibentuk, sehingga ketika Tuhan memilih menetapkan kita untuk menjadi seorang pelayan praise and worship, baik sebagai worship leader, singers, pemain musik tamborin, waktu kita melakukan pelayanan itu di mimbar, mimbar bukan sekedar menjadi panggung, tapi mimbar menjadi mesbah, di mana di sana kita menyembah Dia, dan oleh penyembahan itu jemaat yang hadir diberkati, mereka mengalami lawatan jamahan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, jemaat datang
dari berbagai macam latar belakang, datang dengan berbagai macam perasaan di hati. Dengan kata lain, kita yang di mimbar harus punya bekal, harus punya sesuatu untuk berbagi dengan mereka. Nah, ketika kita tidak punya sesuatu, apa yang kita bagikan? Sehingga terkesan pelayanan praise and worship hanya sesuatu yang membosankan. Mari, lewat program ini saudaraku yang kekasih, sahabat kabar baik, kita belajar di beberapa sesi ke depan untuk kita terus bangkit dari pelayanan praise and worship kita, sehingga peralatan bukan lagi menjadi sebuah ukuran. Hebatnya besarnya gereja kita bukan lagi jadi sebuah ukuran. Alat-alat yang mahal bukan lagi menjadi sebuah ukuran, tapi hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hati apa? Hati hamba yang siap dibentuk dan siap melayani Tuhan. Maka pujian penyembahanmu akan memuliakan Tuhan, dan pujian penyembahanmu akan memberkati banyak orang. Sampai di sini saudara, dan tetap ikuti program ini karena saya akan terus nyambung. Ya, saya akan terus nyambung supaya satu makalah yang pernah saya tulis sampai saat ini bisa memberkati teman-teman sahabat-sahabat yang hari ini Tuhan panggil sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam Lewi dalam pelayanan altar di gerejamu masing-masing. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.